Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi qad rafaqa lil ilmi kharaqal qiman tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah tabaraka. Alhamdulillah para jamaah. Hari ini kita memasuki bab kelima di kitab Riyadhus Shalihin tentang muraqabah. Muraqabah ini bagaimana kita waspada karena ada sebuah pengintaian yang juga mau mengawasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, supaya kita lebih waspada dan hati-hati, mari kita awali kajian ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillah. Babul muraqabati. Bab ini menerangkan tentang hati-hati atau dalam hal pengintaian. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di dalam surat Al-Hadid Allah menjelaskan bahwa bahwasanya Allah ma'akum itu bersama kalian. Aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Nah, Bapak Ibu sekalian, para jemaah, ayat ini menegaskan bahwasanya Allah tidak akan lengah kepada apa yang kita lakukan. Jadi dimanapun kita berada, Allah itu bersama kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu hakikatnya dipantau betul oleh Allah. Sehingga kita pun juga perlu menyadari kalau kita melihat ini, insya Allah kita pun juga tidak butuh KPK. Kita tidak butuh mungkin jaksa dalam tanda kutip orang itu melakukan sebuah kesalahan supaya menutupi kesalahan. Sejatinya manusia itu ketika tahu ini, muraqabah ini, maka dirinya akan merasa bersalah ketika memang dia salah. Jadi tidak usah dimintai keterangan, sudah ngomong salah kalau dia sudah salah. Makanya besok pengadilan akhir itu lebih terbuka. Lebih terbukanya karena apa? Karena orang itu besok ketika kembali kepada Allah itu merasa saya ini salah, saya ini benar, itu besok sudah terasa. Jadi tidak ada orang yang bisa berpaling dari Allah karena memang pengadilan akhirat itu sangat luar biasa. Nah, sehingga dimanapun kita mau menutupi apa kekurangan kita di hadapan Allah tidak bisa. Semua sudah diintai oleh Allah. Kalau ini ada CCTV-nya ini kan hanya CCTV gambar. CCTV gambar yang bisa dirubah gerak-gerak. Tetapi kalau CCTV-nya Allah, besok akan diputar. Menit dan detiknya itu tepat, tidak akan dikurangi. Dan suaranya juga jernih. Suaranya juga. Kalau orang sekarang itu masih pakai rekaman, pakai direkam. Rekamannya Allah lebih dahsyat. Bagaimana rekamannya Allah itu menyeluruh, mulai dari gerak-gerik tubuhnya, suaranya, hatinya, itu juga akan terpantau di dalam CCTV-nya Allah. Maka muraqabah ini merupakan bentuk kehati-hatian kita. Jangan sampai kita tidak hati-hati atau tidak waspada karena CCTV Allah itu sangat tajam.
CCTV Allah itu tidak bisa diakali, dan CCTV Allah itu tidak bisa didustakan. Nah, sehingga para jamaah dalam bab muraqabah ini setidaknya kita merasa sadar bahwasanya apa yang kita lakukan itu tidak bisa lari begitu saja. Pasti akan ada pertanggungan jawab. Di dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis samai. Di dalam surat Al-Imran ayat 6 Allah menjelaskan, innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa, itu tidak akan samar, tidak akan ragu, alaihi, atas seseorang, syai'un, sedikit pun. Tidak akan ragu, tidak akan salah sedikit pun. Kalau kita ngomong samar itu kan Allah kadang benar, kadang salah. Tapi kalau Allah mengatakan tidak samar sama sekali, itu merupakan Allah itu tepat memutuskan sebuah hukum kepada kita. Fil ardi wala fis samai. Makhluk-makhluk yang ada di bumi maupun di langit, Allah tidak akan salah menentukan sebuah keputusan. Makanya kenapa setan itu diputuskan salah, diputuskan masuk neraka? Ya karena memang setan itu tabiatnya memang begitu, arahnya memang begitu. Ketika Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ada yang mengatakan kenapa Allah itu tidak menyayangi setan? Sebetulnya bukan tidak menyayangi setan, memang setan mintanya begitu. Ketika diusir oleh Allah itu malah menentang. Abra wastakbar, dia membangkang bahkan sombong. Mestinya tidak begitu, ya Allah saya salah, saya minta maaf. Nah manusia ketika mengatakan ya Allah saya salah, saya minta maaf, maknanya apa? Ketika Bapak Ibu kita semuanya beristighfar, sehari semalam beristighfar kita lakukan, itu akan menghilangkan dosa kita. Jadi tidak usah khawatir. Kalau kita ini istilahnya curhat kepada Allah atau bermeditasi kepada Allah, meditasi dalam tanda kutip, bahasa Islam itu beruzlah, menyendiri kita kepada Allah. Dengan mengakui kesalahan kita ini tidak akan mengurangi keagungan atau kehormatan kita. Maksudnya ketika kita ini dengan Allah mengakui semua kesalahan itu, mungkin kita ini yang jadi pejabat, yang jadi punya kedudukan yang tinggi, tidak akan berkurang. Justru semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka derajat ini akan terangkat. Dalam sebuah keterangan, kalau kita ini takut kepada Allah, man akhafallah akhafan. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka manusia itu akan takut kepada dirinya. Dalam arti takut itu dia akan menghormati orang tersebut. Jadi kalau kita gampang mau dihormati orang, sejatinya mendekatkanlah diri kepada Allah. Ini kalau kita niatnya mau begitu. Kenapa demikian? Karena yang menundukkan hati orang itu bukan siapa-siapa tapi Allah. Kalau Allah sudah menundukkan hati seseorang itu, maka orang ini pun juga akan tunduk. Jadi tidak perlu kita minta dihormati secara. Tapi kalau Bapak Ibu kita semuanya mau bertakwa, mau takut kepada Allah, maksiat kita, maka Allah pun juga akan menunjukkan maksiat di hadapan kita. Jadi manusia-manusia itu akan tunjuk kepada kita selama kita ini takut kepada Allah. Kalau maksiat, maka nanti Allah akan buka maksiat itu ketika orang ini tidak mengutukkan. Tapi ketika dia mengutukkan, mengakui kesalahan, Allah akan nutupi kesalahan-kesalahan itu sehingga tidak sampai terbuka di muka umum, sehingga menjadikan dirinya tidak mendapatkan sebuah penghormatan. Makanya kadang-kadang kita mikir begini, sejatinya yang membuat kita ini sukses dan tidak itu kan Allah. Nah mestinya kita ini kadang-kadang juga malu. Saya punya harta, saya punya kedudukan, ini dari Allah. Nah kenapa saya ini kok tidak mendekatkan diri kepada Allah? Seolah-olah ibadah kita ini sudah cukup.
padahal belum cukup. Nah, maka dari itu para jamaah, waspada kita ini dalam rangka juga berhati-hati. Jangan-jangan kita dikasih nikmat oleh Allah itu ujian bagi kita, ujian. Nah, ini maknanya merupakan mengintai, berhati-hati. Apakah kita ini termasuk yang ngapunten celaka atau yang memang mendapatkan berkah? Nah, itu harus ditimbang betul supaya kita tidak salah di dalam melangkah. Di dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan Allah, labil mirsad, itu pasti mengintai dirimu. Jadi Allah itu betul-betul mengintai. Nah, maknanya orang Jawa kan ngomong begini, Pak. Pangeran gak sari, apa nih? Gusti Allah gak sari, macam itu yang sering diucapkan oleh orang-orang mbah-mbah kita dulu. Gusti Allah gak sari, Allah tidak tidur. Maknanya apa? Akan melihat perilaku kita kapanpun dan dimanapun. Makanya kadang-kadang ada sebuah kisah. Ada seorang guru memerintahkan murid untuk menyembelih ayam. Ada 10 murid yang dipanggil, ini jaga murid yang khusus, istimewa, ditugasi. Wahai muridku, kalian sudah ngaji lama, sudah ngaji dengan saya lama, sudah puluhan tahun. Nah, ini tugas. Kalau kamu jadi murid yang taat, yang baik, tolong tugas ini kamu kerjakan. Kamu sembelih ayam ini, jangan sampai ada yang tahu. Sudah tak kasih waktu kurang lebih 2 sampai 3 jam. Maka 10 santri ini berangkat menyembelih, mencari tempat yang tidak ada satupun yang tahu. Ada yang naik gunung, tidak ada sembelih. Ada yang turun ke lembah, tidak ada sembelih. Ada yang ke dasar laut, ingin nyembelih, tidak. Semua sudah selesai, tinggal satu yang belum. Ketika waktu habis sudah ngumpul, maka para santri itu pun juga menyampaikan sudah tuntas. Ternyata ada satu ayam yang bunyi dan Pak Kiai atau Pak Guru itu marah. Kenapa kamu kok tidak menyembelih? Yang lain sudah, temanmu sudah selesai, kamu kok belum? Kamu niat tidak menjalankan perintah? Sebelum ngomong, si santri ini, Pak Guru atau Pak Kiai ini marah betul. Sudah, kalau kamu tidak mau menjalankan perintahku, sudah kamu tidak usah jadi muridku, diusir. Sudah kamu pergi saja. Pak Guru, saya minta maaf. Bukan berarti saya tidak mau. Kalaupun saya memang diusir, Pak Guru marah dengan saya, boleh. Tapi izinkan saya menjelaskan sebentar. Akhirnya Pak Guru memperbolehkan, silakan. Pak Guru, saya sudah melakukan. Jangankan gunung, bukit, lembah, semua saya jalan. Tapi saya tidak tahu. Seolah-olah ada yang mengintai saya. Jadi saya mau nyembelih, ada terasa dia melihat saya. Saya geser lagi ke pegunungan yang tinggi, tidak ada orang, tapi ada yang melihat saya. Akhirnya Pak Guru pun juga tanya, siapa yang melihat kamu ini, siapa? Padahal teman-teman sukses. Iya, saya ini merasa dipantau oleh Allah dimanapun dan berada. Karena perintahnya Pak Guru tadi jelas, jangan sampai ada yang tahu. Beda lagi kalau perintahnya Pak Guru, jangan sampai ada manusia yang tahu. Kalau manusia bisa jadi tidak tahu, tapi kalau Allah tidak mungkin tidak tahu. Maka bahasanya saya tidak bisa melaksanakan karena perintahnya Pak Guru, jangan sampai ada
Satu pun yang tahu. Nah, satu pun ini siapa? Kalau satu pun ini manusia, bisa. Tapi kalau satu pun ini Allah masuk di dalamnya, saya tidak bisa. Akhirnya Pak Guru yang marah nanti berubah jadi senang. Satu siswa atau satu santri ini dirangkul, dipeluk, dikatakan kamu lulus, kamu sukses lulus. Saya nyatakan kamu lulus. Dan yang 9 tidak jadi lulus. Dikarenakan perintahnya Pak Guru jelas, jangan sampai ada satupun yang tahu. Nah, satupun itu maknanya adalah Allah. Nah, ketika ada Allah di situ, jangan sampai Allah dihilangkan. Karena Allah betul-betul mengintai kita semuanya. Itu merupakan sebuah contoh kisah yang ada di alam ini. Bapak Ibu para jamaah sekalian, ini sekarang kita menuju ke hadis. Di dalam hadis itu ada sebuah keterangan. Ini saya cuplik-cuplik hadisnya karena memang panjang hadisnya. Yang pertama, An Abi Dzar Jundub min Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasan. Nabi pesan 3. Yang pertama Nabi menyampaikan ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ketakwaan kita kepada Allah dimanapun kita berada. Maknanya apa? Dalam keadaan ramai, dalam keadaan sepi, ada orang dan tidak ada orang, ketakwaan kita tetap. Biasanya, ngapunten, manusia itu ada temannya, ada orang yang melihatnya, semangatnya tinggi. Tapi kalau tidak ada orang, melewes. Kenapa melewes? Ya tidak semangat. Dalam arti tidak seperti ada orang. Jadi kalau dilihat orang itu semangat. Mungkin biasanya dia itu nggak sholat sunnah, qobliyah ba'diyah. Tapi ngapunten, di masjid ada orang, nah sholat sunnahnya. Nah terus bagaimana kita ini apa tidak sholat sunnah? Kalau panjenengan ada orang, kalau kita ini ada orang dan tidak ada orang sama, itu termasuk kita. Jadi dimanapun kita berada, ada orang dan tidak ada orang, itu kita tetap ibadah. Nah itu maknanya takwa kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Nah biasanya Pak, saya tidak tahu ya, motivator itu kan memotivasi bagus. Nah ternyata ketika selesai dimotivasi kok selesai. Kan ada ISQ, ada apa lagi motivasi itu. Mestinya orang-orang itu kena itu kan sembuh. Ternyata enggak, tetap pancet. Kalau lagunya aku masih seperti yang dulu kan, kembali lagi. Nah, yang kedua ini Pak, Nabi menyampaikan kepada kita, "Wattabi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu yang akan menutupi perbuatan buruk. Nah, Nabi itu urut Pak, menyampaikannya urut. Urut yang pertama tadi kita diminta takwa. Tapi Nabi juga menyampaikan kata kunci. Kalau panjenengan saya itu mesti salah, mesti berlaku maksiat, mesti, bukan insya Allah, mesti. Loh kenapa? Manusia. Karena manusia itu mesti sedikit banyak ada maksiat, itu mesti. Tapi kalau malaikat tidak. Tapi saya panjenengan selaku manusia itu sedikit banyak ada. Tidak usah kita mungkin. Maka Nabi menyampaikan wattabi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha.
ikutilah perbuatan yang buruk itu, kita mungkin maksiat itu, langsung ditutupi dengan kegiatan yang baik, amal-amal yang baik, supaya menutupi kekurangan kita. Karena apa para jemaah? Kalau saya panjenengan berbuat buruk, kemudian aman, maka kita akan terseret kepada perbuatan buruk itu merasa aman. Mungkin kita maksiat aman, dia akan terus. Orang korupsi, kalau dia aman, dia akan korupsi terus, nambah terus, aman. Tapi kalau sudah disurati KPK gitu, nah ini baru mikir. Tidak usah disurati, KPK-nya main itu aja sudah mikir. Maka perbuatan buruk kita itu mesti ada. Karena perbuatan buruk mesti ada, segera ditutupi. Contoh tidak terasa, kita ini kadang-kadang kumpul orang, ngapunten, rasa-rasa. Nah, ngerasani loh, menggunjing. Nah, tidak terasa, ikut ngerasani, ikut menggunjing, kan jelas dosa. Nah, ketika gunjing ngerasani, segera ditutup. Kalau tidak ditutup, keenaan ngomong terus, dan akan mengundat-undat, akan membuat berita-berita yang tidak bagus. Maka itu sepele, ngerasani atau menggunjing, segera ditutup. Dan tidak begitu keterusan. Nah, ini yang baik. Mungkin saya jenengan kena maksiat yang lain, istighfar, segera ditutup, dikerjakan perbuatan baik yang lain. Ini dalam rangka menutup semua pintu-pintu kemaksiatan yang menjadikan kita kembali ke jalur yang benar. Yang ketiga, Nabi berpesan, "Khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Nah, kenapa kok ada perintah akhlak yang baik? Karena Nabi mengedepankan akhlak. Akhlak itu adalah karakter yang melekat pada manusia, sifat baik yang melekat pada manusia. Baik, di dalam fikih itu ada dua, akhlak itu akhlak mahmudah sama madmumah. Akhlak yang baik dan akhlak yang tidak baik. Tapi sebetulnya kita ngomong muslim mesti akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nah, akhlak mulia atau akhlak yang baik itu, maka tidak ada kata lain kalau tidak kita biasakan. Jadi panjenengan saya sama. Kalau panjenengan saya itu membiasakan sholat ba'diyah qobliyah, dibiasakan, maka muncul yaitu akhlak karimah, akhlak yang baik dalam rangka sholatnya itu tidak diperintah pun akan melaksanakan. Sholat wajib saja, kalau umpama tidak diwajibkan, kadang-kadang manusia itu tidak sholat, merasa ini berat. Lebih-lebih subuh. Subuh ini kan kadang ngantuk-ngantuk, capek-capek. Nah, saya kemarin di WA sama takmir. Bahwa saya ini baru datang dari Jogja, agak sepet-sepet sedikit ya. Tapi karena ini memang waktunya ngaji ya, kita harus coba melawan itu. Kadang-kadang ngantuk kan subuh ini ngantuk-ngantuknya mata ya. Apalagi setan itu kadang bingung, kesel istirahat. Kadang-kadang pinter. Itu maknanya setan itu menggodanya begitu. Nah, disinilah kita menutup semua pintu-pintu itu. Nah, termasuk kenapa Nabi yang ketiga mau bergaul dengan yang baik akhlaknya, karena kadang-kadang manusia itu keceplosan. Dengan sesama manusia itu kadang tidak terasa nyakiti. Kadang-kadang gojloki, apa gojloki? Dismen gojlokan. Paham ya bahasa gojlokan? Menggojlok, bully. Sebenarnya bully itu konotasinya jelek. Nek gojloki ini masih ada baiknya, ada baiknya. Kalau bully jadi tidak baik. Tapi gojloki itu kadang gojlokan itu mulainya yang baik-baik. Wah, rajin aja. Ya, saya nggak tahu nama masjid. Nah, kita masjid. Nah, ini kan gojloki. Tapi aku senang lah. Nah, kadang-kadang orang itu kena gojlok tidak kuat.
itu kadang-kadang juga oleh. Nah, kita ini kalau lihat teman kita gojlokan, tiba-tiba tidak kuat, jangan diteruskan. Khawatir asalnya baik malah tidak baik. Itu kadang-kadang gojlokan. Wa khuluqin hasanin. Berarti kita ini berbuat yang baik itu diantaranya kadang-kadang Pak, manusia itu tidak ngerti. Ngapunten, baju panjenengan itu tidak sama. Baju panjenengan tidak sama. Saya panjenengan ini bajunya tidak sama. Maksudnya apa? Ada yang ukurannya S, M, L, XL sampai triple XL atau 5XL. Maksudnya apa? Ada hati manusia itu, cara menyikapi masalah itu ada yang sistemnya S, kecil, gampang emosi. Ada yang triple XL yang besar, tidak gampang emosi. Jadi baju kita tidak sama. Termasuk dalam rangka beribadah, kadang ada orang itu yang ambil wajibnya saja, sunahnya tidak. Loh kenapa? Mungkin bajunya masih S. Nah, jangan dipaksakan. Oleh orang itu kecil, jangan suruh pakai baju yang besar. Oleh orangnya besar, jangan diminta baju yang kecil. Itu sama-sama kita melihat. Ini yang saya hadapi siapa? Makanya Nabi Muhammad itu ketika bergaul dengan sahabat, itu ada caranya. Ketemu dengan sahabat 4, sahabat yang sudah ikut lama, maka Nabi tegas, gak boleh begini. Tapi ketemu orang-orang baru yang ingin masuk Islam, yang ingin mendekati Nabi, Nabi tidak masalah. Bahkan orang kencing di masjid pun Nabi tidak marah. Nabi tidak marah, dibiarkan kencing. Setelah kencing selesai baru disiram. Nabi menyampaikan begitu. Padahal namanya Sayyidina Umar sudah getem-getem, kurang ajar. Kudu mengajar, tapi sama Nabi jangan. Iku tidak ngerti. Makanya ada orang tidak ngerti, Pak, tidak paham, jangan dimarahi. Tidak paham. Tapi ada orang paham, dablek. Nah ini perlu diingatkan. Tapi kalau ada orang yang tidak paham, cukup diberikan contoh yang baik. Sehingga Nabi itu ketika ketemu dengan para sahabat yang baru-baru itu, sampai ada yang tanya, Nabi, saya ingin masuk Islam, syaratnya apa? Masuk Islam. Maka Nabi Muhammad sederhana, jangan bohong. Karena yang dihadapi ini beda. Tapi mungkin jenengan nak ngasih rumus ke orang-orang Arab, jangan langsung. Syarat Islam 1, sholat, zakat, puasa, haji. Ya mesti perlu rukun Islam. Dengan berikan, memang tidak mampu jangan. Maka pelan-pelan, yes, panjenengan latihan sholat dulu. Sholat itu bagaimana? Yes, pokoknya diikuti saya. Tidak usah baca apa, tidak usah baca dulu. Penting ikut. Kalau dia sudah kena, nah baru baca. Bacanya apa? Al-Fatihah. Ada orang itu berdebat masalah bacaan sholat. Debat terus. Padahal orang yang mau belajar itu nyari yang gampang-gampang. Ya maka carilah yang gampang. Supaya dia itu gampang dan senang. Menuntut ilmu agama ini senang. Kalau dia senang, enteng. Permasalahannya kalau dia sudah tidak senang, tidak ketemu. Mengada orang itu Islam mulai kecil, itu pula ibadah juga minimalis. Makanya ketemu orang-orang yang ibadahnya minimalis tadi, tidak usah dipaksakan, karena memang beda. Nah, kalau memang bisa diingatkan, alhamdulillah. Tapi kalau belum, tidak apa-apa. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Tugas kita untuk ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jatilhum billati hiya ahsan. Kita mengajak mereka ke jalan Allah dengan hukum-hukum dan perkataan yang baik dan juga dengan membantah yang baik. Itu tugas kita sebagai seorang hamba, seorang makhluk. Itu pesan Nabi ada 3. 1, kita diminta takwa kepada Allah dimanapun kita berada. 2,
menutupi keburukan dengan perbuatan yang baik. Yang ketiga, berlaku atau berhubungan dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itu pesan yang Nabi ajarkan kepada kita. Berikutnya Pak, ini ada hadis panjang, tapi saya singkat saja saya ceritakan. Tidak saya baca matanya supaya tidak terlalu panjang. Ada 3 orang manusia yang punya penyakit. Satu, dia punya penyakit gatal, gatal seluruh tubuh. Dua, dia punya penyakit botak. Yang ketiga, dia punya penyakit buta, tidak bisa melihat. Suatu ketika 3 orang ini berdoa kepada Allah, beribadah maksimal. Yang punya penyakit gatal tadi, ya Allah, berilah saya kesembuhan. Sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, tiba-tiba Allah mengabulkan dengan mengirim seseorang itu menemui dia. Ada wujud malaikat yang dirubah bentuk manusia, berubah ke manusia untuk menyembuhkan. Singkat cerita, yang datang dikasih obat sembuh, semuanya sembuh. Kemudian yang kedua, yang botak dikasih obat tadi sembuh dan rambutnya juga bagus. Yang ketiga, yang buta ini dikasih obat sembuh dan betul-betul bisa melihat, buta. Nah, suatu ketika Allah menguji ketiga hamba ini. Ada orang yang datang minta-minta, Pak, saya minta. Wah, kamu ini minta-minta doa. Kamu, Pak, saya mau bekerja, tolong saya diterima. Jadi yang orang pertama yang datang tadi didatangi orang yang minta pekerjaan, yang mana pekerjaan itu dia dulu melamar pekerjaan ditolak karena sebab penyakit gatalnya tadi. Karena sampai wajah semuanya lengkap bawah. Terus dia menolak. Tuh, kamu penyakitmu begitu kok mau kerja? Nah, jangan. Nanti kalau kamu punya penyakit begini, orang-orang tidak akan datang ke sini, merusak reputasi. Terus orang ini malah ngomong, "Duh, kamu dulu lah pernah begini. Terus Allah menyembuhkan dirimu. Katanya kamu bersyukur, kok ternyata kamu tidak." Malah orang yang tadi ngomong, "Enggak, saya ini dulu punya duit sehingga berobat ke rumah sakit yang terkenal sehingga sembuh." Akhirnya ya sudah, kalau kamu begitu, saya doakan mudah-mudahan penyakitmu dulu balik. Akhirnya balik betul, dia pergi, akhirnya penyakit gatalnya kembali lagi. Dia merasa bersalah. Yang kedua yang bodoh, datang ada orang bodoh, Pak, saya butuh pekerjaan, Pak. Saya siap, Bapak punya sapi banyak, saya jadi karyawan, mandikan sapi, ngasih makan sapi, tidak apa-apa. Sama orang yang bodoh dulu, kamu bodanya kok kelewatan batas, kok lebih sekali bodoh. Nanti sapi saya kalau kamu jadi karyawan saya, tidak selera makan. Gojlokinya kelewatan batas juga. Sama orang yang ini tadi dikatakan, tunggu, kamu dulu kan juga bodoh. Loh, enggak bodoh. Kamu harus ngaku. Kalau kamu enggak, saya doakan kamu kembali bodoh seperti itu. Apa yang didoakan bodoh juga, baliklah bodoh. Padahal sudah sembuh. Yang ketiga yang buta. Yang buta itu ketika ada orang datang buta sama minta duit, Pak, saya minta tolong mau beli makan, makan saya tidak bisa karena saya tidak bisa melihat.
Yang buta tadi akhirnya langsung ini tak kasih uang, kamu makan silakan. Cuma saya mau menyembuhkan kamu, mengobatkan kamu di mana? Saya bingung, nggak kenal. Kalau dulu saya nggak tahu tiba-tiba ada orang yang menyembuhkan. Padahal dokter sudah ngomong nggak sembuh. Nah sekarang saya bingung mau saya antar kemana. Ini kamu butuh makan, tak kasih duit, tak kasih roti. Kamu butuh apa lagi? Kalau butuh silakan menghubungi saya. Ketemu di sini tidak apa-apa. Akhirnya orang ini menjelma. Ya sudah, kamu sudah cukup, kamu sudah lulus. Loh kenapa? Dua temanku kemarin itu, yang satu klub dengan kami, itu juga tidak lulus karena dia merasa tidak diawasi oleh kaum. Nah, para jamaah, cerita ini tadi memang ada dalam hadis dan itu sempat difilmkan di kartun, bentuk kartun. Itu memang untuk mengingatkan. Kadang-kadang manusia itu ketika sukses itu lupa dulu dari mana. Nah, maka ketika dia sakit, dia menyembuhkan Allah. Karena sifat manusia itu kadang-kadang ada begitu. Nah, dalam surat apa? Al-Adiyat, Innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhan lakan banyak yang berbohong, banyak yang mendustakan. Nah, kadang-kadang kita ini dengan Allah itu masih sembunyi-sembunyi. Memang betul. Maka Allah itu sangat terbuka dengan kita. Memang kita ini ada salahnya. Maka ketika salah balik, astagfirullah, astagfirullah. Nah itu kembali juga. Kalau tidak kembali bahaya. Kayak cerita tiga orang tadi, antara yang buta, yang gatal dan yang botak. Itu ketika berkumpul tiga orang ini sama-sama baik, ibadahnya baik karena waktu sakit. Tapi kalau sudah sembuh, nah ini lupa. Nah, kadang-kadang kita pun juga sadar. Bapak, ibu-ibu pernah naik kapal atau naik pesawat. Nah, kalau naik pesawat dengan pas di atas itu yang dengan mikir kanan. Kadang-kadang manusia itu mikirnya sudah nyampe. Pernah terjadi turbulensi. Itu jangankan turbulensi begitu. Natap awan gelodak-gelodak itu sudah mikir. Ya Allah, iya. Bisa meniduri ceplok ini. Kadang-kadang mikirnya begitu. Makanya kita ini pasrah kepada Allah, ini pasrah supaya apa? Intian Allah kepada kita ini terjaga. Nah kita pun juga akan sadar di balik itu pasti ada Allah yang akan tunjukkan kepada kita. Sehingga kita pun juga waspada dengan sikap-sikap yang ada pada diri.